Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang materi HBS, yaitu ada penjelasan, kekurangan, dan kelebihan, serta studi kasus Apache HBS. Sebelumnya, saya selaku moderator ingin memperkenalkan diri. Nama saya Syifa Ulfaranisa. Di sini ada rekan saya yang bernama Fajar dan Resi. Nah, pada video kali ini kami akan membahas materi tentang Apache HBS. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, Apache HBase ini merupakan salah satu DBMS NoSQL. Langsung saja kita lihat apa itu NoSQL. NoSQL adalah sistem manajemen data non-relasional yang tidak memerlukan skema tetap dan tidak menggunakan struktur database relasional berbasis tradisional. NoSQL dapat menyimpan data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur dan polimorfik. Tujuan utamanya menggunakan database NoSQL adalah untuk penyimpanan data terdistribusi dengan kebutuhan penyimpanan data yang sangat besar. Salah satu contohnya ialah Apache HBase. Baik, untuk pengertian Apache HBase. Apache HBase adalah database NoSQL yang dibangun atas Hadoop Distributed File System dan model Big Table milik Google. HBase merupakan database yang berorientasi kolom yang dirancang untuk menangani tabel besar dengan miliaran baris dan jutaan kolom, dan dapat berjalan di seluruh kluster perangkat keras komoditas. HBase menyatukan kemampuan query real-time dengan kecepatan penyimpanan key atau value dan pemrosesan offline atau batch melalui MapReduce. HBase memungkinkan pengguna untuk melakukan query untuk catatan individu, serta membuat laporan analitik agregat di seluruh jumlah data yang besar. Kemudian kelebihan Apache HBase. Yang pertama ada distribute, memungkinkan HBase untuk menyimpan dan memproses data dalam skala besar. Yang kedua, scalable. HBase dapat menangani tabel besar dengan miliaran baris dan jutaan kolom. Yang ketiga ada real-time access, memungkinkan pengguna untuk melakukan query untuk catatan individu, serta membuat laporan analitik agregat di seluruh jumlah data yang besar. Yang keempat ada fault tolerant. HBase dapat memastikan integritas data bahkan jika beberapa komputer yang digunakannya gagal. Kemudian yang kelima ada integrasi dengan Hadoop. Hadoop dapat berjalan di atas Hadoop distribusi file system dan bekerja dengan Apache MapReduce framework untuk Hadoop. Yang ketiga, ada kekurangan Apache HBase. Yang pertama, model data terbatas. Yang kedua, kurangnya dukungan untuk operasi yang rumit. Yang ketiga, skalabilitas menulis yang terbatas. Yang keempat, pengelolaan konsistensi data yang kompleks. Yang kelima, tergantung pada infrastruktur Hadoop. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar. Baik, kemudian penggunaan Apache HBase dalam perusahaan. Beberapa perusahaan mungkin menggunakan HBase sebagai komponen dari infrastruktur data mereka, bersama dengan teknologi lain seperti Apache Hadoop atau Apache Spark. Selain itu, ada juga banyak perusahaan lain di berbagai industri yang menggunakan Apache HBase untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan dan pengolahan data skala besar mereka. Contoh perusahaan terkenal yang menggunakan Apache HBase dalam operasional mereka sebagai berikut. Yang pertama ada Facebook, menggunakan Apache HBase sebagai salah satu komponen utama dalam infrastruktur penyimpanan data mereka. HBase digunakan untuk menyimpan data pengguna, data log aktivitas, dan graf sosial yang sangat besar. HBase memungkinkan Facebook untuk mengakses data dengan cepat dan melakukan analisis real-time untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Kemudian yang kedua ada perusahaan Xiaomi, perusahaan teknologi yang terkenal dengan produk-produk elektronik dan smartphone menggunakan Apache HBase sebagai basis data backend untuk menyimpan data pengguna, log aplikasi, dan data operasional. HBase membantu Xiaomi dalam menyajikan layanan dengan skalabilitas tinggi dan memungkinkan analisis data untuk mengoptimalkan produk dan layanan mereka. Baik, di sini yang kelima ialah query dan studi kasus untuk Apache HBase.
Yang pertama, membuat database atau namespace. Apache HBase tidak memiliki konsep database dalam konteks yang sama seperti basis data relasional lainnya. Sebagai gantinya, HBase menggunakan namespace untuk mengatur dan mengelompokkan tabel. Untuk membuat namespace baru dalam Apache HBase dapat menggunakan perintah sebagai berikut. Perintahnya dengan kata kunci create namespace dan diikuti dengan nama namespace-nya. Untuk studi kasus kali ini ialah membuat database negara ASEAN. Query yang digunakan dengan kata kunci create namespace dan diikuti dengan nama namespace negara ASEAN. Selanjutnya membuat tabel atau koleksi. Query atau kata kunci yang digunakan ialah create dan dilanjutkan dengan nama koleksinya dan dilanjutkan dengan kolom family-nya. Kemudian yang ketiga, menginsert data ke dalam tabel. Query yang digunakan untuk menginsert data ke dalam tabel dengan kata kunci put dan diikuti dengan nama table, row key, dan nama kolom family-nya beserta value-nya. Nah, bisa kita lihat di situ ada data Indonesia beserta data negara lainnya yang di dalamnya terdapat nama negara, ibu kota, dan jumlah populasi. Ada negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, selanjutnya untuk melihat isi tabel atau koleksi dengan kata kunci scan dan diikuti dengan nama tabelnya, scan ASEAN, untuk melihat isi tabel ASEAN. Selanjutnya untuk melihat isi tabel atau koleksi dengan spesifik, menggunakan kata kunci get dan diikuti dengan nama tabelnya, get ASEAN, dan dilanjutkan dengan row key-nya. Jadi di sini kita ingin melihat isi koleksi atau tabel dengan value row key Indonesia, jadi cukup ketikkan get ASEAN Indonesia. Selanjutnya, query untuk mengupdate data pada tabel atau koleksi. Untuk query-nya dengan kata kunci put dengan nama tabel, row key beserta value. Nah, di update menggunakan value baru yang awalnya di sini kita lihat nilai baru atau kolomnya itu Jakarta, nilai barunya adalah Jakarta Baru, yang sebelumnya ibu kota Jakarta sekarang menjadi Jakarta Baru. Untuk menghapus data pada tabel atau koleksi bisa menggunakan kata kunci delete diikuti dengan nama tabel dan juga value yang ingin dihapus. Di sini bisa kita lihat ingin menghapus data Indonesia dari tabel ASEAN, maka bisa diketikkan kata kunci delete diikuti dengan ASEAN dan Indonesia sebagai value. Yang terakhir untuk menghapus tabel atau koleksi dan juga namespace atau database. Untuk menghapus tabel cukup dengan kata kunci drop diikuti dengan tabelnya, drop ASEAN. Jika untuk menghapus database atau namespace cukup ketikkan drop namespace dan diikuti dengan nama database atau nama namespace-nya. Sini untuk contohnya drop namespace negara ASEAN untuk menghapus database atau namespace negara ASEAN. Baik, saya kembalikan ke moderator. Cukup sekian pada video kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah memaparkan materi tentang HBase ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.